Halo, assalamualaikum, welcome back. So guys, di video kali ini ya, aku bakalan cerita pengalaman lahiran sesar aku yang kedua kalinya. So video ini aku take beberapa hari setelah aku lahiran sesar. Jadi ini aku baru banget lahiran, belum ada sebulan. Jadi ini masih masa nifas dan kayak aku pengen share banget ke kalian gitu. Nah, sebelumnya aku mau infoin dulu kalau misalnya 4 tahun yang lalu itu aku lahiran sesar juga, anak pertamanya aku. Dan aku disesar karena post date. Jadi kayak udah kelewat ambang waktunya lah gitu. Udah waktunya lahir tapi si bayinya aku dulu itu nggak mau keluar dan nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada kontraksi, nggak ada nyakitin lah pokoknya. Jadi aku disesar gitu. Nah, setelah 4 tahun, jadi anakku udah usia 4 tahun nih, anakku yang pertama, ini aku lahiran lagi. Di anakku yang kedua, jadi disesar lagi. Kenapa sih kak harus disesar lagi? Emang nggak bisa ya normal gitu? Karena kan jangka waktunya udah 4 tahunan ya. Nah, jadi gengs, sebenarnya bisa sih, bisa banget sih. Nggak banget juga ya. Pokoknya bisa kalau misalnya kalian mau ngotot pengen lahiran normal gitu. Tapi dengan beberapa tanda kutip atau beberapa kondisi gitu. Nah, beberapa kondisinya itu apa? Nah, jadi setelah kita sesar atau pasca sesar, ibu yang mau melahirkan normal itu harus melihat beberapa kondisi lah gitu. Nah, yang pertama, pastikan kalian nggak punya riwayat panggul sempit. Jadi karena sebelumnya udah lahiran ya, yang pertama itu kalian sesar yang pertama itu karena apa gitu. Pastikan kalian bukan karena panggul yang sempit, karena kalau misalnya pertama sesar aja kalian udah didetek bahwa panggul kalian sempit, jadi lahiran kedua, ketiga atau keberapa pun tetap aja panggul kalian sempit. Jadi itu sangat-sangat apa ya, kayak sangat-sangat nggak memungkinkan untuk bisa normal. Mungkin sih, nggak ada yang nggak mungkin sih, tapi kayak itu bahaya banget lah. Terus yang kedua, kalian nggak punya riwayat yang kayak darah tinggi gitu, gengs. Jadi kalau misalnya kalian punya darah tinggi, mau lahiran normal itu bahaya banget. Sesar juga itu bahaya sebenarnya, tapi kayak menurut aku tuh lebih aman aja kalau misalnya kalian sesar ya. Nah, terus saran aku kalau misalnya kalian pengen banget nih normal setelah sebelumnya kalian sesar, kalian jangan terlalu ngikutin apa kata dokter. Karena berdasar pengalaman aku kemarin ya, ini waktu aku hamil anak kedua ini kayak aku udah decide banget buat bisa normal. Aku USG itu ke 3 dokter yang berbeda nih, 3 dokter kandungan yang berbeda. Dan ketiga-tiganya dokter ini itu nggak mengizinkan aku untuk lahiran normal. So guys, jadi menurut aku kayak zaman sekarang tuh, aku nggak tahu ya sebenarnya, tapi kayak emang udah zamannya aja kan, orang lahiran tuh kayak sesar gitu. Dokter-dokter sekarang tuh kayak ini nggak bisa, udah langsung disesar aja, kayak gitu nggak sih? Dan itu kalian harus punya kebenaran yang cukup besar guys. Jadi dikarenakan aku tuh orangnya low risk banget, jadi aku kayak nggak mau ngambil resiko dari anak yang pertama tuh ya. Aku udah kelewat nih, padahal waktunya tuh kayak aku hitung tuh belum. Jadi kayak perhitungan kita sama perhitungan dokter itu pasti beda. Kenapa perhitungan dokter itu selalu lebih maju tanggalnya gitu daripada perhitungan kita? Aku juga kurang tahu. Jadi karena aku nggak mau ambil resiko, jadi ya udahlah aku ikutin aja apa kata dia. Kayak aku disesar. Dan anak kedua ini kayak gitu juga lah kejadiannya. Aku udah periksa di 3 dokter yang berbeda, dan ketiga-tiga dokternya ini nggak nganjurin aku buat lahiran normal. Makanya ya udah sesar lah gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau aku lihat dari cerita pengalaman tetangga ataupun temen aku gitu, ada tuh mereka, bahkan banyak sih yang anak pertamanya tuh lahirannya sesar tapi anak keduanya bisa normal gitu kan. Bisa gitu, bisa banget. Tapi kalian tuh kayak harus yang bodo amat sama apa kata dokter gitu. Terus kalian periksa ke dokter kandungannya itu nggak usah nanya lagi, nggak usah nanya ini bisa dinormalin atau enggak. Tapi nanyanya itu lebih ke kondisi jabang bayi di dalam. Misal kayak udah mau masuk 9 bulan kan harus USG kan. Itu posisi si bayi itu kepalanya udah di bawah atau belum, udah masuk ke panggul atau belum.
terus air ketubannya cukup atau enggak, terus pokoknya lebih ke kondisi bayi di dalamnya lah gitu. Kalian gak usah nanya lagi ini bisa normal atau enggak, karena kalau misal kalian nanyanya itu kebanyakan ya, dokter tuh pasti nyaranin kalian buat disesar lagi. Nah terus untuk yang ketiga, pastikan jarak kelahiran antara anak pertama sama anak kedua itu jauh ya. Jadi berdasarkan beberapa artikel yang aku baca di internet gitu ya, itu minimal 5 tahun sih jaraknya, baru kalian bisa aman kalau mau normal gitu. Jadi kemarin tuh kondisinya aku masih 4 tahun, makanya aku kayak agak was-was gitu. Terus waktu aku periksa ke dokter kandungan, ditakut-takutin lah sama dokter kandungannya. Katanya kayak gini, jadi kan aku bilang nih, dok aku pengen normal, jadi aku mau ngecek lah kondisi dalamnya ini, kira-kira bisa nggak ya aku normal. Terus dibilang dia kayak gini, oke, karena riwayat sebelumnya kamu sesar, ini kita lihat dulu ya bekas jahitan di dalamnya. Jadi karena jahitan itu berlapis-lapis guys, jadi dokternya bilang, nah ini tuh bekas jahitan yang sesar yang pertama, kata dia kayak gitu nih. Nah dan ini itu kondisinya tipis banget. Jadi kalau misalnya diibaratkan sebuah balon, katanya balon ini udah pernah dirobek dan dijahit, itu tipis di bagian penjahitannya itu. Jadi kalau misalnya nanti kamu mau normal, otomatis kan kamu ngeden ya, ngeden, jadi balon tuh kayak menggelembung gitu, bisa jadi ini pecah. Dibilang kayak gitu guys. Terus dan saya nggak berani kalau misalnya kamu mau normal. Berani pun saya kamu mau normal, misal ini kamu mau lahiran normal, sebelahnya itu udah standby ruang operasi gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung nih ditanganin di sini. Lebih bingung lagi kalian kan. Padahal kalau misalnya normal tuh kita maunya di bidan aja gitu. Tapi ya kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau normal pun pastikan kalian lahirannya di rumah sakit aja. Jadi kalau misalnya ada amit-amit ya, kalau misalnya ada apa-apa gitu bisa langsung ditangani sama pihak dokternya. Nah kalau misalnya ada pertanyaan, Kak kira-kira lebih sakit sesar anak pertama atau anak kedua? Nah oke, nih aku mau kasih tau juga nih. Jadi menurut aku lebih sakit sesar anak kedua gengs. Jadi aku ngeluh juga kemarin sama perawatnya, kok sakit banget ya gitu bekas jahitannya pasca aku dioperasi kan. Kak, karena bukan kakak ibu sih mereka bu, karena ibu udah sesar yang kedua kalinya, makanya rasanya pasti lebih sakit daripada yang pertama, karena ini kan yang kedua gitu. Jadi otomatis emang jauh lebih sakit daripada yang pertama, kayak gitu gengs katanya. Jadi aku nggak tahu kenapa ya, mungkin kalian yang ngerti masalah seputar persesaran kalian bisa tambahin di kolom komentar kenapa sesar lahiran anak kedua itu bisa lebih sakit daripada sesar yang ke pertama kalinya. Dan juga ini saran aku banget ya, jadi kalau misalnya kalian nggak mau sakit sama sekali gitu ya, atau kalian mau meminimalisasi rasa sakit after sesar, ya sekarang kan ada metode yang terbaru ya, yang ERAX itu. Aku kemarin nggak pakai itu gengs, karena apa? Karena di kotaku aku udah tanya ke beberapa rumah sakit dan di sini nggak ada ERAX yang tercover BPJS. Jadi semua ERAX itu harus umum, dan itu aku tanya biaya sekitar di 8-10 juta. Jadi aku kayak mikir lagi gitu buat ERAX. Nah terus nggak usah dibandingin juga lahiran sesarnya kita sama artis-artis gitu ya, karena ERAX-nya mereka juga yang ratusan juta gengs. Jadi ya makanya mereka tuh kayak bisa langsung baik, bisa langsung aktivitas, bisa langsung sembuh ya, karena beda juga kan rumah sakitnya, penanganannya, dokternya itu beda, jadi nggak usah dibanding-bandingin. Nah tapi gengs, tapi ya sesuai pengalaman aku juga, jadi sesar kedua kemarin aku jauh lebih cepat sembuhnya daripada ke yang pertama. Kenapa? Mungkin karena kayak aku udah punya pengalaman di sesar yang sebelumnya, jadi aku tahu dong apa yang harus aku lakukan dan apa yang nggak harus aku buat gitu. Jauh lebih cepat sembuhnya gitu. Terus di sesar yang pertama sama sesar yang kedua aku juga tuh beda rumah sakit, dan ternyata beda rumah sakit itu beda beda penanganannya, beda dokternya, beda juga
step by step dari sesarnya itu sendiri. Jadi aku mau bandingin, ini berdasarkan pengalaman aku banget ya, di 2 rumah sakit yang berbeda di kotanya aku. Pas di sesar anak yang pertama, itu pas di ruang operasi banget, itu kita dipasang oksigen, terus pasang kateternya itu sebelum dibius gitu. Tapi di sesar yang kedua kemarin itu aku nggak dipasang oksigen sama sekali, jadi di operasinya itu tanpa dipasang oksigen ya. Terus pasang kateternya itu setelah dibius, jadi lebih nggak kerasa sakit. Nah terus yang kedua, pas di sesar yang pertama kali dulu itu selang kateter dibuka hari ketiga pasca operasi. Hari ketiga ya, jadi itu lama banget, jadi makanya belajar jalannya juga lama banget hari ketiga gitu. Tapi di pas sesar yang kedua kemarin itu lepas selangnya itu cuma 1 hari doang, jadi hari ini sore gitu aku di operasi, keesokan harinya itu selang kateternya udah dibuka, jadi aku udah langsung disuruh belajar duduk, udah langsung disuruh belajar jalan gitu. Aku sempat kayak agak kaget juga kenapa cepet banget, tapi ternyata itu lebih cepet pemulihannya gengs. Jadi kita lebih disuruh cepet pulih lah gitu, makanya cepet dibuka pasang kateternya. Begitu juga dengan infus, jadi infusnya juga langsung dibuka selang beberapa menit setelah selang kateternya dibuka. Nah jadi kalau misalnya kalian nanya after sesar itu biar nggak terlalu nyeri gitu ya, biar nggak terlalu sakit, itu ternyata kita bisa pilih beberapa alternatif pengobatan. Yang pertama kita bisa pakai tambahan bius epidural namanya. Kalau misalnya kalian nggak tahu bius epidural, kalian bisa searching aja, dan itu biasanya nggak ke cover sama BPJS, jadi pakai biaya sendiri itu sekitar 1,6 jutaan. Tapi beda rumah sakit beda ya, tapi kayak sesegitu lah harganya. Nah yang kedua, kalian bisa pakai koyo untuk penghilang rasa sakit. Nah itu tuh harganya kalau nggak salah sekitar 300 ribuan, tapi itu nggak sekali. Jadi kalau si epidural tadi sekali aja bius tambahannya gitu ya pas kita sesar. Nah kalau koyo ini tuh kayak berkali-kali, nah nanti ditempelin, terus nanti kalau misalnya kayak agak nyeri diganti lagi, ditempelin lagi kayak gitu. Terus yang ketiga, kalian bisa pakai obat penahan nyeri. Nanti aku letakkan di sini untuk gambarnya, aku lupa namanya. Nah itu harganya 3 butir sekitar 100 ribuan. Itu biasa sih dipakai. Nah itu harganya 3 butir sekitar 100 ribuan. Nah kemarin aku pilih yang pakai obat itu. Kenapa aku nggak pakai suntik epidural ataupun pakai koyo? Jadi aku waktu USG itu udah periksa di 3 dokter kandungan yang berbeda gitu. Aku juga konsultasi sama dokternya mengenai obat-obat ataupun bius tambahan ini. Terus aku nanya kan kalau suntik epidural tuh kayak gimana, terus efek sampingnya apa, kalau koyo gimana gitu kan. Ternyata dari ketiganya itu ada efek sampingnya masing-masing ya. Terus aku pilih ke yang nomor 3 aja, karena dia juga jauh lebih murah harganya, dan menurut aku itu aja udah cukup ya. Jadi sebelum kita operasi itu dimasukin 2 butir, jadi masukinnya itu kayak di anus gitu ya. Ya sebelum operasi 2 butir. Nah nanti selang beberapa jam sebelum nyeri kalian masukin lagi gitu, dimasukin lagi sama perawatnya 2 butir lagi. Jadi kemarin aku total habis 5 butir untuk obatnya. Nah kenapa banyak banget? Karena emang aku nggak tahan sakit orangnya ya. Terus pasca operasi itu aku juga kena yang namanya senggugutan gengs. Jadi biasalah after melahirkan kan kita kayak ibu nifas gitu ya, ada darah yang dikeluarin. Nah itu kemarin aku senggugutan banget. Jadi aku kalau senggugutan tuh rasanya nyeri kayak nggak tahan gitu, makanya aku sampai habis 5 penahan nyerinya. Nah jadi segitu aja ya cerita lahiran sesar keduanya aku kali ini. Semoga cerita ini membantu kalian para ibu hamil yang mau melahirkan ya, dan yang mau disesar juga. Lahiran normal ataupun lahiran sesar, seorang ibu tetaplah ibu, nggak usah dibanding-bandingin, pokoknya nggak usah dipikirin apa kata orang di luar sana. Semoga kalian sehat dan selamat kedua-duanya, ibu dan bayinya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.